Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari yang baik ini saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek. Gong sifat saya untuk teman-teman sahabat Tribuners yang merayakannya. Pagi hari ini luar biasa sekali. Tema hari ini adalah bangkit dari kesulitan dan kemiskinan. Tentunya bersama narasumber yang luar biasa, Bapak Andri Wongso atau dikenal dengan Om Awe, motivator nomor 1 Indonesia. Saya sapa dulu motivator nomor 1 Indonesia, Om Awe. Selamat pagi, Om Awe. Yes, selamat pagi Pak Sendiet dan teman-teman semua di Tribun Medan. Apa biasa? Luar biasa. Luar biasa ya. Saya senang sekali ya. Tetap kalau bersama Om Awe ini luar biasa. Puluhan tahun yang lalu saya selalu mendengar motivasi dari Om Awe di Smart FM dan Sonora ya. Setiap pagi itu saya mendengar dan memberikan inspirasi, energi selalu di puncak, memberikan terbaik di dalam pekerjaan dan kegiatan sehari-hari. Nah, untuk sahabat Tribuners yang belum mengenal dengan baik Om Awe, mari kita saksikan profil dari Om Awe. Andri Wongso terlahir dari keluarga miskin dan sederhana di Kota Malang, Jawa Timur. Begitu banyak lika-liku kehidupan yang harus diperjuangkan. Sekolah SD tak tamat, membuatnya harus pontang-panting menempa diri dan belajar di Universitas Kehidupan. Mengubah nasib, awalnya hanya seolah kemustahilan, namun dia terus menguatkan tekad, tak kenal takut, halangan dan rintangan. Tahun 1976, mengadu nasib ke ibu kota. Berbagai profesi sempat dijalani, dan sebagaimana layaknya perjuangan, tidak semudah membalik telapak tangan. Tahun 1980, berbekal ilmu kungfu, dia melanjutkan perjuangan dengan menjadi guru kungfu, menciptakan perguruan Hap Kundo. Dengan modal kungfu jugalah, ia berani mewujudkan impian menjadi bintang film laga di perusahaan Hong Kong, dengan lokasi syuting di Taiwan. Sepulang dari Taiwan, tawaran menjadi foto model sempat dilakoninya. Namun, jiwa wirausaha memanggilnya. Dan pada tahun 1985, lahirlah Harvest, merek kartu ucapan kata-kata mutiara dan motivasi yang dikenal seantero Nusantara. Begitu panjang dan berliku-likunya proses yang sudah dilewati, dari hidup menderita sampai sukses di hari ini, melahirkan filosofi, success is my right. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang menyadari, menginginkan, dan memperjuangkan dengan sepenuh hati. Baginya, sukses tidak mungkin diraih seorang diri. Suksesnya didapat karena dukungan terbesar dari keluarga, terutama istri tercinta, Haryanti Leni Sarjana Hukum, beserta 3 buah hati mereka, Vicky, Fendi, dan Valdi, serta orang-orang yang berperan lainnya. Kini, saat kesuksesannya mampu mengilhami keberhasilan orang lain, ia terus bertekad menyebarkan motivasi, inspirasi,
dan nilai-nilai wisdom melalui seminar motivasi, siaran radio, buku-buku motivasi, CD inspiratif, website, sosial media, hingga beragam sarana lainnya. Selain memotivasi dan menginspirasi, pada tahun 2015, ia juga mampu menciptakan senam AWS3 dengan gerakan yang sederhana, namun sangat efektif dan berdaya guna bagi segala umur. Senam AWS3 merupakan terapi khusus untuk pencegahan dan penyembuhan sakit di seputar lutut dan saraf kejepit, serta memelihara kesehatan fisik yang prima. Dia berharap dengan senam ini kita akan sehat, terus semangat, dan rutin melakukannya, berakhir dengan bahagia. Satu-satunya di dunia menjadikan senam AWS3 cepat menyebar ke berbagai komunitas, bermanfaat untuk kesehatan nasional dan mendunia. Seiring perkembangan teknologi yang begitu cepat, dia merambah dunia bisnis berbasis teknologi dengan mendirikan perusahaan Kompro yang bergerak di bidang pengembangan aplikasi mobile. Dengan segala sarana yang tersaji, ia berharap akan lebih banyak orang yang terbangkitkan dan terbakar semangatnya. Mari kita bersiap menjadi manusia Indonesia yang unggul, berkualitas, serta mampu memberikan manfaat dan sumbangsih bagi bangsa dan negara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kekuatan dan tekad bagi kita semua untuk berjuang menjadi insan yang luar biasa. Marilah kita sambut sang pembelajar, Andri Wongso. Om Awe selalu luar biasa, ya, luar biasa sekali, energi luar biasa sekali ya. Begitu saya ketemu dimanapun Om Awe berada, di Semarang FM, di Sonora, di beberapa live saya pernah ketemu Om Awe, energinya selalu peak, puncak sekali ya. Inilah yang menjadi kita hari ini akan membahas lebih banyak bagaimana bisa menimbulkan energi sekuat itu. Dan Om Awe juga bukan hanya teori, tapi walk the talk. Lahir dari keluarga yang sangat terbatas di Malang, tapi bisa sukses. Walaupun gelarnya adalah SDTT ya Om Awe ya. Ini nanti Om Awe akan cerita SDTT. Dan yang saya sangat bangga adalah sampai sekarang ya, kontribusi untuk Indonesia itu tidak pernah berhenti. Ya, dari membuat Harvest, sebuah kata-kata motivasi tahun 80 sekian ini menjadi luar biasa. Nah, kemudian menjadi motivator nomor 1 di Indonesia sampai saat ini juga pandemik ya. Sebelum pandemik juga memberikan kontribusi untuk kesehatan untuk masyarakat Indonesia. Nah, ini judul pagi hari ini, Om Awe, bangkit dari kesulitan dan kemiskinan. Kita tahu bahwa pandemik ini dampaknya luar biasa, Om Awe ya. Ada yang mentalnya ready, ada yang mungkin mentalnya tidak ready, sehingga kalau dibilang kesulitan itu menjadi sebuah ancaman, kita bisa melihat tidak juga, banyak yang bisa bangkit dari kesulitan ini. Bahkan ada sebuah kutipan yang luar biasa dari Bill Gates, jika Anda lahir miskin, ini bukan kesalahan Anda, katanya ya. Jika Anda meninggal miskin, itu adalah kesalahan Anda. Bagaimana menurut Om Awe? Saya kira semua kembali ke jenjang proses ke belakang. Jadi siapa background kita? Contoh kita seperti saya, yang juga bertanya ke saya tentang pandemi. Apa itu COVID-19? Buat saya jelas COVID-19 adalah sebuah musibah kemanusiaan bagi seluruh manusia penghuni bumi ini. Musibah yang macam apa? Karena ternyata lebih dari 7 miliar manusia itu keutang di dunia. Jutaan manusia telah meninggal. Perusahaan-perusahaan di atas 90% goyang. Bangkrut, akan bangkrut, sudah bangkrut. PHK, setengah PHK, akan PHK. Dan belum tentu lagi ke depan. Dan hari-hari 2-3 hari ini malah memuncak di Indonesia. Maka buat saya ini musibah, tetapi musibah yang mengandung pendidikan. Musibah yang mengandung pendidikan hidup, musibah yang mengandung pembelajaran hidup, musibah yang mengandung ujian hidup.
terserah di belakang ada apa, apapun faktornya, entah itu karena Tuhan, karena alam, karena laboratorium yang bocor, atau sengaja dibocorkan, atau dari binatang, terserah. Yang penting di depan kita ini loh, itu musibah. How to? Kalau kita mandangnya keliru aja, ini sebuah musibah yang berat, ya dia nggak akan bangkit dan sulit akan bangkit. Nah, bagi saya kan ini, saya dari kecil sudah kena pandemi, kesengsaraan, orang miskin. Maka saya melihat ini sebagai suatu ujian hidup, pembelajaran hidup, pendidikan hidup. Kalau ini ujian, apalagi kalau kita pakai nama Tuhan, ujian Tuhan, nggak boleh kalah, harus tegar, harus berani, harus ulet, harus sabar, harus disiplin, harus keras. Dan nyatanya dalam hidup ini lalu berubah. Tidak ada, hidup ini tidak berubah. Apapun kenyataan yang paling jelek pun akan berubah jadi baik. Nasib kita hari ini jelek, miskin, susah, akan jadi baik. Yang baik akan jadi rusak kalau nggak dijaga. Maka karena kenyataan apapun itu berubah, seperti Albert Einstein pernah mengatakan, uncertainty is part of reality. Ketidakpastian adalah bagian daripada kehidupan. Nah, ini adalah bagian daripada kehidupan. Perubahan itu tadi, tidak usah takut, tidak usah mundur, tidak usah kalah, tidak usah frustasi, tidak usah depresi, tidak usah putus asa. Melihat ini sebagai satu pembelajaran hidup, ujian hidup, sehingga kita tetap tegar dan optimis melihat ke depan. Ini mental. Kalau kita punya mental seperti itu, memungkinkan hari-hari ke depan nanti begitu berubah COVID-19 sudah mulai turun, kita punya pandangan akan lebih tinggi. Berkaitan dengan pertanyaan tadi tentang Bill Gates, ya, kalau jika kita lahir miskin, itu adalah bukan kesalahan kita karena keturunan miskin. Tapi kalau kita meninggal miskin, itu adalah kesalahan, belum tentu. Kita lihat lahir di mana. Kalau kita lahir di Korea Utara, lahir udah miskin, semua rata, sulit banget, minimal 90% itu miskin semua, sulit. Kata-kata ini tidak berlaku untuk di Korea Utara. Atau dalam waktu umur tahun 60-an di Tiongkok, China, bawah, lahir udah miskin, nanti miskin, ya biasa aja. Nah, kalau ukuran ini dipandang di negara-negara berkembang atau negara Amerika atau Eropa yang negara maju, setengah benar. Karena tidak semua manusia lahir itu bisa kaya dan sukses. Walaupun punya kesempatan sukses dan kaya, semua kembali kepada kita. Kita punya modal apa? Modal kita ini apa untuk mengembangkan ke depan? Jadi seperti saya, lahir miskin, sekolah kurang, nggak sukses, itu berapa persen? Maksimal 3-5%. Tapi tahu nggak orang luar itu penderitaan saya, keterbatasan saya, tekanan saya, how to, bagaimana mengendalikan tekanan tadi loh, sampai akhirnya bisa dan meledak. Nah, ini bisa dilogikakan, tapi yang nggak tahu, miskin, lahir miskin sampai mendikan miskin, ya biasa aja. Karena di dalam dunia ini sampai sekarang, di Amerika pun, yang kaya maksimal 3%, yang super kaya. Yang miskin udah seperti gunung aja nih, 34 kepala, nggak punya. Jadi kata-kata Bill Gates ini saya kira hanya sekedar motivasi supaya waktu kita miskin, kalau kamu mati miskin, kamu salah. Tidak selalu benar buat saya. Tapi kalau tidak mau usaha, mati miskin, nah itu salah. Banyak juga di antara sekian banyak disuruh maju nggak mau, disuruh ini males karena kena penyakit miskin mental yang membuat manusia tidak bisa berubah. Kalau bagi saya miskin mental inilah pengaruh di dalam kehidupan, entah itu perorangan, entah itu klub, entah itu perusahaan, entah itu negara,
kalau sebuah negara perusahaan dihuni oleh orang-orang yang miskin mental, matinya ya miskin, tidak akan berkembang. Jadi kesan saya ataupun kesimpulan saya setengah benar setengah salah. Tidak semua orang miskin mati itu adalah kesal lagi. Karena sekali saudara kita yang berjuang aja nggak bisa maju atau miskin, ini adalah sebuah kondisi nyata yang seperti ini. Tapi kalau tanya bisa berubah, 1000% bisa berubah. Nah, ini luar biasa Om Awe. Jadi yang disampaikan oleh Bill Gates itu tergantung kepada kondisi ya. Kalau kondisinya tidak memungkinkan, itu ya memang alam dan situasi tidak mendukung ya. Tetapi kalau bisa berubah, pasti 1000%. Om Awe sudah katakan ya, pada sahabat Tribuners, manusia selalu akan berubah. Berubah adalah part of reality, menjadi bagian dari sebuah kenyataan menurut Albert Einstein. Nah, ini ada disampaikan Om Awe mengenai penyakit atau miskin mental ya, penyakit miskin mental. Nah, ini ada obatnya, Om Awe? Butuh obat, tapi butuh pengertian. Karena kita hidup dalam satu lingkungan seperti Indonesia ini, karena dibutuhkan pemerintah yang kuat, tradisi yang kuat, budaya yang kuat akan memengaruhi rakyatnya. Contoh paling konkret di dunia ini sekarang paling maju negara China. Nah, kok bisa? Tadinya negara dekil, dekumer, miskin, melarat komunis. Kenapa bisa berubah? Dirubah oleh leader Deng Xiaoping dan Kaike berubah. Nah, mental perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatannya sampai akhirnya rakyat ikut berubah. Bukan komunis lagi kan, udah kapitalis. Udah mereka berhak menikmati di dalam kehidupan ini. Secara langsung sebuah negara itu dalam 40 tahun itu langsung berubah, luar biasa. Nah, kenapa tadi tidak? Kenapa tahun 79 ke bawah sampai tahun awal-awal abad 20 itu kok nggak bisa maju? Di sini loh letak sebuah motivasi, filosofi, pemikiran, sistem berubah. Jadi kalau ini diperkecil masyarakat menjadi orang, menjadi kita, bisa. Ini pengertian tadi itu, hukum sukses, hukum kehidupan, dipilih. Jadi setiap kita nih, saya bisa seperti apa yang saya lewati, saya jalani, sampai muncul filosofi sukses lain. Sukses adalah hak saya. Sukses bukan milik orang-orang tertentu. Sukses milik Anda, milik saya, dan milik siapa saja yang benar-benar menyadari, menginginkan, berjuang. Menyadari, menginginkan, memperjuangkan. Kalau saya sadar miskin, saya mau berubah, dibutuhkan tekad untuk berubah. Dibutuhkan sadar untuk berubah. Saya punya itu dan diinginkan, diperjuangkan. Nah, modalnya itu termasuk salah satunya yang paling inti adalah mental, bukan miskin mental. Jadi miskin mental ini sebuah penyakit yang tidak disadari menempel di setiap orang. Males, loyo, letih, bimbang, ragu, gak disiplin, tidak tanggung jawab, egois, gak sabar, gak ulet. Contoh yang berbentuk negatif itu miskin mental, nempel. Jadi hampir 90% manusia yang gagal pasti mental kurang bagus. Perusahaan yang gagal juga pemimpin lainnya kurang bagus. Negara juga sama. Sehingga nggak bisa mengalami kemajuan. Nah, kenapa? Karena bisa maju dengan sedemikian rupa. Kan modalnya ada. Orang-orang yang pintar cuma ideologi yang salah dulu. Begitu dirubah semua, maju sekarang. Udah nggak bisa tertahankan. Berarti setiap orang itu bisa berubah. Setiap negara seperti kita ini bisa maju. Kalau kita bandingkan China dengan Indonesia, bisa. Indonesia punya kekuatan sumber daya alam yang begitu berlimpah.
Manusia juga buat yang pinter-pinter. Hanya butuh gerakan. Nah, kalau itu sebuah negara atau perusahaan. Nah, sekarang perorangan. Kalau untuk perorangan, mentalnya ini loh. Tidak boleh miskin mental. Kalau kita bukan miskin mental, memungkinkan kita bisa meninggalkan kemiskinan. Kalau nggak ngerti, tidak ngerti, apalagi kalau keliru memandang nasib sebagai satu, ya nggak apa-apa. Memang nasib kita seperti ini. Kalau ada rezeki dari Tuhan, kita juga maju. Itu namanya fatal sekali. Kalau kita boleh meminjam nama Tuhan, rezeki dari Tuhan ini luber, tidak terbatas, tergantung manusianya. Tapi kalau saya nggak maju, kita hanya orang Om Ade kok nggak maju, nasib saya nggak apa-apa, saya sabar aja, saya tawakal, saya pasrah. Ya nggak maju, ya kalau satu orang, nah kalau 100 juta seperti itu, nah, maka konsep pengertian ini harus dirubah. Kalau kita ini dilahirkan dikaruniai Tuhan kekuatan ini, kan? Ini rezeki kita terbatas. Di dalam bumi Indonesia punya konsep ekonomi yang bebas, semua orang boleh maju, tidak seperti komunis. Nah ini butuhkan minimal bebas dari miskin. Punya filosofi yang tadi, success is my right. Saya punya hak untuk sukses. Itu saya kumandang udah 25 tahun. Terutama banyak pengaruh pada teman-teman kita yang anak-anak kita yang miskin. Itu kata, is my right. Oh, hak saya ya. Iya, saya punya hak untuk sukses. Jangan terbelenggu oleh aku anak orang miskin. Aku ini siu kuda, siu ular, siu apa saja nggak bisa maju. Bintang Virgo, bintang Sagittarius, bintang Aries yang nggak bisa maju. Tanggal lahirnya semua kena mitos. Nah, kalau di dalam kehidupan kita kena mitos, pandangan yang salah, miskin, kita menciptakan nasib akan sulit keluar dari kemiskinan. Acara seperti hari ini ya, teman-teman Tribuners semua, acara kayak gini loh mahal nilainya. Tapi saya bagi begini juga mahal karena bisa merubah kehidupan. Seperti apa dikatakan oleh William James ya, dapat lalu manusia bisa merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Di penemuan dia bilang, penemuan terbesar di abad ini yang kemarin. Penemuan terbesar di abad ini, manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah sikap mental dan cara berpikir. Jadi kalau cara berpikir kita rubah, cara mental kita rubah, pasti berubah. Jadi saya cocok dengan ajaran Islam yang mengatakan Allah tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum itu tidak merubah. Ismi menunjukkan ajaran itu manusia itu berubah, belajar. Kalau manusia itu berubah, Tuhan pun bantu dengan caranya nggak tahu kita, mau kita manusia biasa, tapi akan muncul kebetulan, kesempatan kembali ke kita. Luar biasa Om Awe. Jadi success is my right. Sukses adalah hak saya. Kita semua, siapapun boleh sukses. Nah, kemudian tadi disampaikan Om Awe bahwa di dunia ini rata-rata 3% yang bisa memperbaiki hidup yang lebih baik ya. Yang 90 sekian persen itu menunjukkan bahwa mereka belum bangkit dari kesulitan yang selama ini ada. Nah, proses merubah mental itu ada 3 proses yang disampaikan Om Awe. Yang pertama adalah kesadaran dulu, nah, kemudian keinginan yang kuat, dan ketiga adalah perjuangkan. Nah, kalau ini ada ilmu atau formulanya, mengapa masih banyak yang belum bisa bangkit dari kemiskinan ini? Dan kemudian ada peran ya, tadi disampaikan Om Awe, ada pemimpin,
budaya, filosofis, kemudian pandangan mengenai kehidupan yang lebih baik. Itu cara merubah supaya at least sahabat Tribuners bisa merubah dari diri sendiri dan lingkungan yang paling kecil supaya nanti akan semakin lama semakin berkembang. Kesadaran ini bagaimana untuk menumbuhkan supaya nanti sahabat Tribuners yang telah mendengar ini, mereka akan bangkit, mereka akan menjadi luar biasa, setidaknya akan memperbaiki diri keluarganya terlebih dahulu. Om Awi. Ya, pertama, kalau buat saya ya, betapa pentingnya manusia tadi menyadari fungsi manusia itu sendiri. Apa fungsinya? Bertanggung jawab sebagai manusia, atau bertanggung jawab pada kehidupan. Jadi manusia bertanggung jawab yang bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Ini ucapan saya bukan untuk bukan untuk Tribuners ya, tapi mengena gitu loh. Jadilah manusia yang bertanggung jawab untuk hidupmu. Kalau saya miskin, saya kurang, berjuang keras, rubah tanggung jawabmu. Jangan nyalakan orang tua, jangan nyalakan Tuhan, nyalakan orang lain. Kalau saya nggak ada salah, yang ada keadaan saya seperti ini nasib saya. Bertanggung jawab pada nasibmu sendiri dan jadikan dirimu bermanfaat bagi dirimu dan bagi orang lain. Nah, kalau kita sudah punya mental pikiran jadilah manusia bermanfaat, kalau tidak mau kita ini hidup pengharapan, optimisme, tidak takut menderita. Kenapa? Memang saya harus mati. Kalau saya hidup miskin, itu tidak salah saya, benar kata Bill Gates. Tapi kalau saya tidak mau berjuang, itu nggak salah, bukan waktu matinya. Nah, sekarang kalau teman-teman Tribuners semua menyadari bahwa hidup ini tanggung jawab saya, hari ini keadaan tidak baik, nggak apa-apa, terima sebagai satu apa adanya dan berani merubah melalui apa adanya. Satu, kita perjalanan hidup mau ke sana, manusianya harus benar dulu. Berapanya? Mentalnya. Jadi bukan miskin mental, tapi punya kaya mental. Jadi bagi saya jelas ya, sukses adalah akibat dari sebab-sebab yang dibuat. Success is not coincidental. Sukses bukan kebetulan. Success is not luck. Sukses bukan keberuntungan. Success is not instant. Sukses bukan instan. Jadi sukses itu disengaja. Nasib baik disengaja. Kaya disengaja. Nah, kita maka hidup sekarang ini kalau bebas dari miskin, sengaja ayo, sengaja buat, sengaja kaya, sengaja kerja keras, sengaja berjuang, ya, supaya nasibnya berubah. Nah, berangkatlah ya dari mental sudah punya bahwa saya mau success my right. Plus skill, punya kita skill. Kalau kita tidak memiliki skill, motivasi tinggi tanpa skill, nabrak kiri kanan dan akan berat. Oh, itulah butuhnya pendidikan, butuhnya hobi macam-macam. Ada orang cuma kerjanya golf, tapi sekali main miliaran. Kerja cuma nyanyi, tapi profesional. Sekali nyanyi ratusan juta. Jadi bidangnya kita masing-masing miliki kekuatan dan kelebihan. Saya nulis sebuah kata-kata mutiara untuk saya sendiri, tapi saya ini berlaku juga untuk Tribuners ya. Saya nulis gini, efektifkan kekuatan dan kelebihanmu pada titik sasaran yang besar dan menantang di tempat kamu berada atau di tempat yang bisa kamu ciptakan dengan cerdas, cermat, cekap. Maka kehidupan ini dibutuhkan kita nih mengembangkan diri ke tempat kelebihan pada titik sasaran yang besar yang menantang di tempat Anda berada atau di tempat lain dengan cerdas, cermat,
kata. Motivasi tinggi tanpa skill, nabrak kiri kanan dan akan berat. Oh, itulah butuhnya pendidikan, butuhnya hobi. Hobi macam-macam, ada orang cuma kerjanya golf, tapi sekali main miliaran. Kerja cuma nyanyi, tapi profesional. Sekali nyanyi ratusan juta. Jadi bidangnya kita masing-masing miliki kekuatan dan kelebihan. Saya nulis sebuah kata-kata mutiara untuk saya sendiri, tapi saya ini berlaku juga untuk Tribuners ya. Saya nulis gini, efektifkan kekuatan dan kelebihanmu pada titik sasaran yang besar dan menantang di tempat kamu berada atau di tempat yang bisa kamu ciptakan dengan cerdas, cermat, cekap. Maka kehidupan ini dibutuhkan kita nih mengembangkan diri ke kelebihan pada titik sasaran yang besar yang menantang di tempat Anda berada atau di tempat lain dengan cerdas, cermat, kata. Ini menunjukkan manusia ini manusia bertuhan ini hidup, karena memang hidup adalah hidup, bergerak, dinamis, berubah, ya. Tapi landasannya positif. Udah pasti sukses, pasti berkembang. Ya, lah kalau yang tidak mengerti, ya cuma sekedar aja. Apalagi dibutakan dengan konsep yang tadi itu. Nggak apa-apa, memang niamu seperti ini, memang nasibmu seperti ini. Kan? Sebelum mati loh, nasib bisa. Sebelum mati, umur siapapun, kesempatan apapun, setiap hari jutaan kesempatan berlalu lalang. Ini kepada metaverse ini yang tidak terlihat, tapi kaitan dengan otak dan pikiran. Bagaimana orang ini? Tergantung kita. Bagaimana kita bisa melihat mengembangkan kesempatan ini? Maka ada 3 kata-kata dalam bahasa Mandarin. Woje, Tai Jiwe. Artinya, orang lemah menunggu kesempatan. Orang kedua, Jiangze, Juang Tau Jiwe. Orang yang kuat menciptakan kesempatan. Zhe, orang ketiga, Penci Jiwe. Orang yang cerdas, yang wisdom, yang bijak, manfaatkan kesempatan. Jika kita pilih menunggu, menciptakan, atau manfaatkan, ini butuh kecerdasan itu, kecerdasan intelektual, kecerdasan hidup. Ditahu, nah, kalau sumbernya ini Ismail akan muncul, benih-benih suksesnya akan muncul dalam dirinya. Kamu nanti, nah itu sumber kreativitas, sumber inovasi, sumber kreasi akan muncul. Nah, fungsinya sekarang ini, kalau mau meninggalkan miskin tadi ya, punya karakter, terutama kayak mental. Jadi manusia kan jutaan ini, jadi manusia yang punya ciri khas itu, punya karakteristik ciri khas yang bernilai. Kalau kita pakai nama Tuhan ya tadi itu, menjadi manusia tertuhan yang bertanggung jawab, tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh manusia di bumi ini. Nah, kalau udah gitu, ukuran kaya udah nggak ada itu. Tunggu terus, itu kaya udah. Akan dari cukup, pakai ini tidak berlebihan. Ukuran kaya juga nggak ada batasan. Bill Gates, saya kasih 10 kali Pak, itu cuma angka di dalam bank aja tulisannya. 1 miliar sama 1000 miliar, mau makan juga 3 kali. Yang paling enak juga segitu. Nah, dari sinilah mari Tribuners kita menyadari kembali ke jati diri kita sebagai manusia, bahwa mari kita sebagai negara beragama jadi manusia bertuhan yang punya kualitas, yang berani terbuka target. Karena semua sukses disengaja. Coba kita lihat
Pak Jeniet, itu penemu-penemu di dunia apa saja, penemu-penemu dan peraih pemecah rekor dunia apa saja, pemecah rekor, penemu apapun, tidak ada satupun yang tidak disengaja. Semua disengaja. Ini sukses, hidup enak, bahagia, sehat, dibuat. Jadi we make it happen. Luar biasa. Jadi ini ilmu yang luar biasa ya, sahabat Tribuners ya. Kekayaan, kesuksesan adalah bisa kita ciptakan sendiri. Kita yang bertanggung jawab, kita yang harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita hasilkan. Jangan pernah menyalahkan lingkungan, menyalahkan orang lain, menyalahkan orang tua, dan sebagainya. Apalagi menyalahkan Tuhan kan. Nah, ini perbaiki diri secara terus-menerus, ada goals yang ke depan, tantangan yang ke depan, perbaiki secara terus-menerus, perbaiki skill secara terus-menerus supaya Anda bisa melakukan yang terbaik untuk mencapai tujuan Anda. Dan harus memiliki sikap mental yang positif, yang bertanggung jawab, yang kuat, yang tidak pernah mengeluh. Nah, Om Awe, ini secara konsep kita mungkin sepakat ya semuanya. Ini adalah kita memiliki tujuan karena diberikan beberapa contoh penemu, pelari, bahkan pembasket. Mereka adalah melatih sangat keras sekali untuk tembakan sehingga menjadi sangat jitu sekali untuk menjadi yang terbaik. Manusia ini bisa kadang di atas, kadang bisa down. Seperti itu ya, Om Awe ya. Nah, bagaimana pada saat tekanan-tekanan itu datang dan bisa menghadapi dan kita stay on peak performance dari sikap mental kita, walaupun tantangan itu begitu banyak yang datang. Ada komplain, ada yang mungkin marah, ada yang tidak sesuai, tapi ini tidak menjadi sebuah filter atau sebuah masukan yang akan mengganggu performance kita supaya stay on the top always, Om Andri. Itu bagaimana Om Andri bisa melalui semua ini dan bisa bangkit. Saya yakin ini bangkitnya adalah hitungan jam dan menit dan detik ini, Om Awe. Karena Itu tidak mengizinkan kembali ya. Orangnya goyang nih. Ya, tidak mengizinkan negatif itu masuk ya. Semua kembali kepada kesehatan, kecerdasan hidup tadi. Kalau berangkatnya cerdas hidup, tidak ada dalam ini lancar. Ingat ya, sahabat Tribuners, tidak ada jalan rata menuju sukses. Nah, karena nggak ada jalan rata, kita jadi bulldozer. Dan tidak bulldozer untuk meratakan jalan akan menjadi jalannya sukses. Itu artinya dalam hidup ini nggak ada yang mulus. Ketemu macam-macam halangan, tangan, tobat, fitnah, marah, macam-macam. Itu sifat hidup. Kalau itu ngerti itu sifat, dihadapi biasa aja. Biasa itu kuat, keras, tegas, itu biasa, standar. Nah, kalau nggak punya, belum ngerti. Coba kita gagal mati. Dilahirkan kembali, umpama ada lahir kembali dengan modal yang sama. Kemarin punya ilmu, lahir mati. Kalau punya pengalaman mati 5 kali ya, udah masih sukses semua. Karena tahu kesalahan-kesalahan kemarin harus begini, tapi nggak bisa hidup cuma sekali kok. Maka dibutuhkan kecerdasan hidup yang pintar dan belajar. Jadi udah ngerti bahwa sukses itu kan akibat, kaya itu akibat, miskin akibat, penderita akibat, sehat akibat, dibuat. Kalau udah dibuat, siap buat, akan ketemu hal yang kecil-kecil tadi, termasuk kegagalan. Nah, kegagalan cuma apa sih? Itu kandung. Jadi kalau filosofi Tiongkok mengatakan, Kuno mengatakan sampai sejam, kegagalan adalah ibu kandung.
sukses. Jadi kalau kita ketemu gagal, waduh aku ketemu ibu kandung saya, hadapi, sabar, sayang, darah. Ketemu lagi, gagal lebih tinggi lagi, wah ini orang tua saya lagi butuh saya, layani. Sehingga lama-lama saat kita berjuang menemukan setiap halangan dan rintangan, yang nggak ada urusan, yang ada cuma siap melayani dan menghadapi. Ini banyak macam konsep kata-kata gagal adalah tanda sukses, gagal adalah sesuatu yang tertunda, adalah vitamin, adalah macam-macam. Intinya apa? Hadapi. Akan menghadapi kondisi ke depan, tidak boleh kita larut dalam polisi minta. Semua yang nggak enak cuma satu, melatih diri kita. Nah, saya bilang musibah COVID adalah pembelajaran hidup. COVID-19 pendidikan hidup, ujian hidup. Tidak apa-apa. Kita hidup anggap 70 tahun meninggal, ketemu COVID 3-4 tahun tidak apa-apa. Pada itu juga kita kadang males, nggak punya nilai hidup, males, loyo, takut, cemas, nggak punya nilai. Kan begitu ada COVID buat alasan. Ya, kalau nggak ada, memang bisa maju. Ya nggak maju-maju. Nah, berarti kembali kepada kita, bagaimana mengisi hidup ini. Setiap hari punya nilai. Jadi kalau nilai hidup ini tidak hanya sukses. Sukses itu cuma akibat. Nah, jadi yang nggak enak itu juga enak kadang-kadang. Ya, kita harus bisa digest apa itu mengunyah penderitaan. Contoh, ya Pak Sianiet, peselancar seneng ombak kecil atau ombak besar? Ombak besar. Ombak besar. Kalau ketemu ombak kecil, nikmat. Ada ombak besar itu penderitaan bagi pemula. Yang ditemui peselancar gelombang besar, gelombang kecil, nggak peduli, tapi dia enjoy. Di antara menggemikan ini tadi, bagi yang tidak biasa, bagi orang hidup biasa, kesulitan, halangan, rintangan, gagal, takut. Kalau bagi kita standar. Selancar ketemu ombak gede, ombak kecil, malah nikmati. Adaptasi ini loh, ilmu adaptif ini luar biasa. Nah, ilmu adaptasi ini tadi, kalau udah bidangnya, nggak ketemu sulit malah nggak seneng. Ketemu ombak gede, waduh enjoy. Itu baru ada tantangan. Seperti para atlet dunia. Coba Anding WU, Penny WU, final menang WU gak enak udah. Tapi kalau makin lama makin mau final makin kuat, itu ada nikmat sebagai pejuang. Karena juga di dunia hidup kita, maka dengan spirit peselancar tadi, peselancar punya target ini ke tepi. Dia punya fokus, punya belajar dan belajar. Jatuh bangun. Tapi dia menikmati, enjoy sampai ke depan. Kita penonton takut seperti kita hidup sekarang. Sukses takut gagal, takut rintangan, takut kesulitan, takut komplain, takut dicap orang gagal. Urusan Anda, gak peduli. Di dunia ini ingat, jangan pegang gengsi yang salah. Hari ini kita sukses, ada orang ngomong kita maju, ada orang ngomong kita di belakang kita. Kita gagal, banyak yang ngobrol, tapi juga ada yang puji, oh dia gagal bagus. Jadi jangan ngikuti pandangan orang lain, karena setiap dari kita tidak sempurna kecuali Tuhan. Wadah aja orang bisa iri tanpa sebab, iri atas kemajuan kita. Orang yang sukses, wah happy sebagian. Ada yang nunggu kita gagal. Waktu kita gagal, orang bersorak-sorak.
Jarang sekali orang mau maju. Justru di sini ya, Anda harus bebas bahwa nikmati hidup kita sendiri sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Bermanfaat bagi orang lain. Wah, kalau itu semangat itu ada, kita akan menghadapi apapun. Keselantar, hati ombak berubah. Kita akan jadi manusia lentur dan sukses secara alam. Ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Jadi hari ini sahabat Tribuners kita bisa belajar dari Om Awe yang sangat luar biasa. Lahir di Malang di keluarga yang sangat terbatas. Pernah jadi bintang film di luar negeri juga. Sampai bisa menciptakan ya bisnis-bisnis yang banyak. Motivator nomor 1 Indonesia. Dan juga ini yang populer ini belakangan ini adalah senam S3 dari Om Awe. Om Awe, ini senam S3 ini lagi sangat trendy saat ini ya, Om Awe. Ya. Dan kemudian saya lihat viral di mana-mana, bahkan di beberapa tempat juga banyak yang mempopulerkannya. Dan sampai saat ini Om Awe terus berkontribusi ya, tidak pernah berhenti. Nah, Om Awe bisa ceritakan sedikit latar belakang dari senam S3 ini, kenapa? Karena udah komplit ini ilmunya Om Awe nih, dari motivasi, dari kemudian bintang film, kungfu, sampai ini ada menciptakan senam S3. Om Awe sharing sedikit, Om. Ya, jadi senam S3 ini lahir di saat saya kurang lebih tahun 2012 sampai tahun 2014-15 gitulah. Lutut saya ini sakit. Kedua lutut saya sakit, berdiri lama sakit, duduk aja loh. Itu bahasa Jawanya cekap kekot. Ya, lututnya bisa cekot, sakit nih. Jadi saya coba untuk ke dokter spesialis ya, 5 dokter kok minimal. Dan dari hasil MRI itu bantalan lutut itu habis. Maka harus dioperasi, diganti tempurung. Saya takut, lari ke Penang, lari ke Mun I Singapura, Mun I Elizabeth. Tetap dokter spesialis bilang ini bantalannya habis dan harus ganti tempurung. Karena saya takut, saya mikir loh, dulu saya ini kungfunya bagus begitu, saya nggak seperti ini. Lalu saya pikir, bisa nggak untuk saya sembuh tanpa operasi? Coba saya menganalisa dari beberapa video, termasuk di YouTube ya, di yoga, di senam, di kungfu dan lain sebagainya. Ketemu sebuah gerakan sederhana seperti di awal tadi, jinjit, lutut, depan angkat. Itu aja. Terus saya secara logika, kalau saya ulang sekali, 2 kali, 3 kali, 10 sampai 100 kali, nanti di antara lutut tadi akan gerak, lutut tadi akan menimbulkan otot-otot tadi sebagai penyangga bodi tadi akan menjadi kuat. Dan ternyata kalau sampai lututnya digerakkan terus, akan lahir, dalam medis dikatakan sinovial, minyak akan keluar dengan sendirinya yang membasahi bantal-bantalan tadi. Begitu saya latih, ditambah lagi gerakan tangan untuk membentuk otot belakang, lengkap. Begitu saya selesai latih, beberapa bulan kemudian kok sembuh saya. Maka dalam suatu kesempatan diskusi dengan teman-teman yang lain di perumahan saya, mereka minta coba latihan. Ternyata baru tahu yang sakit lutut itu banyak banget. Dan setelah itu bukalah saya sharing di luar dugaan. Udah berkembang biak sampai ke Surabaya, Samarinda, Banjarmasin, Bali, Jakarta 18 tempat, dan udah masing-masing sendiri. Dan yang saya latih, yang penemuan saya tidak hanya 1, tapi menjadi 6 nomor. Dan 6 nomor 1 aja cukup. Di kondisi sekarang ini, penting ini, ya butuh imunitas tubuh yang kuat, dilakukan 100 kali. Itu badan jadi panas, otot jadi kenyal, dan lututnya sinovial akan keluar. Itu kita biasanya
umur kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7 itu manusia prosesnya penuaan. Proses penuaan ini secara alami akan terjadi penyusutan wajah, penyusutan darah, penyusutan otak, ya, daging, tulang, macam-macam. Nah, kalau ini digerakkan bodinya, badannya, itu akan muncul kekenyalan, peremajaan, refresh otot. Kalau refresh otot terjadi, sehat. Apalagi dengan filosofi AWS3, tentu nama saya kan sebagai pencipta. S3, S-nya sehat, semangat, senang. Jadi begitu kita isi latihan, kita baru ngerti hidup itu penting sehat spiritual, sehat rohani, sehat fisik, sehat mental, sehat pergaulan, sehat badan, dan sebagainya. Semangat, tidak cukup hanya sehat, butuh semangat, butuh gairah, butuh dinamis, maka hiduplah optimis, yang sehat, nggak cukup. Kalau cuma sehat, semangat tapi miskin, nah, senang. Tiganya S itu senang itu happy itu masuk sukses. Maka ayo hidup yang sehat, hidup yang semangat, hidup yang happy. Kalau ini bergulung kemana-mana, dan tentu yang paling membanggakan adalah ya seorang mahasiswa yang orang tuanya miring melengkung di repertesin. Setelah latihan senam AWS3 ini ada perubahan. Anaknya merasa ini bagus sekali. Maka waktu dia ambil S2 di Universitas Diponegoro, dia ambil tesisnya senam AWS3. Setelah itu dia cari beberapa orang untuk jadikan testimoni sambil latihan, sambil riset, sambil bikin tesis tadi. Nah, pas saat waktunya tiba, dia dihadapkan Pak Profesor, dia diuji tentang senam AWS, tentang tesis dia, dinyatakan lulus dengan sempurna. Nah, dari sini berarti secara akademisi sudah diterima, secara umum banyak buktinya. Yang sakit kejepit, yang saraf kejepit, yang lutut sakit, yang teknikal bagus, yang bongkok, bisa bagus semua. Maka ini dengan sendirinya viral kemana-mana. Yang mau latihan bebas terserah, yang mau dari Panji, istilahnya di bawah bendera senam AWS3 pusat, silakan bisa cari nomor telepon saya, kita bisa bikin di meter di mana aja untuk di bawah Panji senam AWS3, ya. Jadi dari sini ternyata senam terapi AW ini sangat bermanfaat dan satu-satunya di dunia. Kalau tidak percaya, Anda boleh coba, ya toh, pasien lihat ini bisa dilihat di YouTube puluhan ribu video olahraga, cari apa yang sama, nggak ada. Nah, jadi ini buat saya sebuah dorongan bahwa dulu lewat motivasi mendorong banyak orang. Sekarang lewat latihan senam AWS3 membantu banyak orang juga. Tahun ini saya sudah mulai canangkan senam AWS3 goes to office. Nah, jadi office. Ya, target lebih tinggi lagi adalah menyebarkan senam AW terapi ini ke seluruh Indonesia dan dunia. Dan lebih tinggi lagi, mimpi saya ketemu Presiden Pak Jokowi, ya, supaya senam AWS3 yang sederhana ini tapi punya impact yang luar biasa untuk kesehatan, disebut sebagai senam terapi AWS3 nasional. Kan cuma mimpi, ya, semoga bisa terjadi. Yang pasti senam AWS3 yang 6 nomor ini bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat manusia sebagai legasi saya, ya, legasi saya bahwa saya punya nilai seperti apa yang menjadi filosofi saya awal-awal tadi. Jadilah manusia bertanggung jawab untuk dirimu dan bermanfaat untuk dirimu dan sekeliling dan untuk masyarakat serta dunia. Itu pasien ya. Luar biasa Om Awe, ya, sampai sekarang berkontribusi secara terus-menerus untuk diri sendiri, masyarakat dan dunia. Tidak pernah berhenti untuk berkontribusi. Energi sangat sungguh luar biasa sekali. Om Awe, ini pencapaian yang luar biasa. Dan yang pertama itu kalau ingin berubah, perubahan itu sudah adalah pasti.
penting adalah sadari dulu, punya keinginan yang kuat, dan kemudian harus diperjuangkan. Kita tahu perjuangkan untuk perubahan yang lebih baik lagi. Dan kita harus bertanggung jawab, ya sahabat Tribuners, kita yang bertanggung jawab terhadap hasil yang kita capai. Jadi tidak tergantung pada lingkungan hanya sebagai media, tetapi bagaimana kita memperbaiki sesuai dengan wisdom dari Om Awe. Semoga kita bisa sukses ke depannya, dan bukan hanya mental tetapi sehat, ya. Sehatlah dengan senam S3 dari Om Awe yang selalu semangat, dan akhirnya kita menjadi senang, ya. Sehat secara jasmani dan rohani. Nah, ini tidak terasa Om Awe kita sudah 1 jam. Ini penutupnya Om Awe untuk sahabat Tribuners, supaya sahabat Tribuners lebih sehat, lebih sukses, dan bisa bangkit dari kesulitan-kesulitan, dan rakyat Indonesia semakin sejahtera ke depannya. Silakan Om Awe. Jadi kembali ke inti hidup adalah kita, ya. Jadi bersyukur apapun keadaan kita hari ini. Bersyukuri dan menerima apa adanya hari ini dari keberadaan. Tapi mau rubah dimulai kita apa adanya hari ini, itu adalah kecerdasan. Terus hidup. Maka jangan takut apapun yang hari ini. Ada miskin, kurang baik, gagal, rugi, mundur, bangkrut, tidak apa-apa, selesai. Tapi besok ada harapan. Maka dengan harapan besok akan berubah, pasti berubah. Kita isi dengan mental yang optimis, punya mental, kaya mental. Kembangkan apa yang kita punya, skill-skill yang kita punya, dan yakin proses perjalanan akan terus berjalan. Dan lebih penting lagi, tahu tidak ada nasib baik tidak diciptakan, tidak ada sukses yang tidak diciptakan. Disengaja, dengan sengaja, sadar saya punya kekuatan, sadar saya punya keyakinan, dan mau menentukan apa yang saya inginkan, tidak takut gagal, berjalan terus, berjuang terus, yakin nasib kita akan berubah. Yang miskin akan jadi kaya, yang gagal akan jadi sukses, yang bangkrut akan jadi bangkit kembali. Ya, dengan demikian, karena kita sebagai manusia beragama, tetap doa kita tetap butuh berdoa. Semoga semua kawan-kawan Tribuners, ya, terutama juga buat Pak Ceniet, ya, kita semua bisa selalu dikaruniai kekuatan, umur panjang, dan rezeki. Luar biasa. Luar biasa. Success is my right, ya, sahabat Tribuners. Yes. Ya, terima kasih Om Awe yang sudah bersedia sharing kepada sahabat Tribuners. Sangat sulit untuk mendapatkan waktu dari Om Awe, saat ini sedang berada di Jogja untuk live bersama sahabat Tribuners semuanya. Sungguh luar biasa. Kita juga bersama doakan Om Awe selalu sehat dan berkontribusi untuk masyarakat dan rakyat Indonesia. Kita semakin sehat, semakin sukses, semakin kaya, dan semakin maju ke depannya. Terima kasih Om Awe, terima kasih sahabat Jangan lupa Tribuners. nikmati untuk sosial media saya, ya, di TikTok, di Facebook, di Twitter, ya. Terutama TikTok saya sangat aktif sekali. Anda bisa menikmati karya TikTok saya. Ya, silakan ya sahabat Tribuners. Setelah acara ini langsung ketik follow TikToknya Om Awe, Andri Wongso. Ada YouTube juga, ada Facebook, Instagram. Silakan ya. Terima kasih sahabat Tribuners, terima kasih Om Awe. Sukses. Semangat, luar biasa. Luar biasa. Thank you.